Heyo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini Mimin akan membawakan sebuah manhwa baru yang berjudul Budak Setengah F yang akan merubah dunia. Baiklah, sebelum itu siapkan posisi rebahan kalian, siapkan cemilan. Kalau sudah nyaman, kita langsung saja ke ceritanya. Sedikit tentang penjelasan manhwa yang akan kita bahas. Kedamaian dunia telah dihancurkan oleh Shadow Lord, atau yang disebut juga dengan Seknun. Dan Nero merupakan manusia setengah elf yang diadopsi oleh pasangan budak. Namun beberapa kejadian telah merenggut nyawa kedua orang tua angkat Nero, serta Nero harus berjuang mati-matian untuk melindungi kedua adiknya. Manhwa ini bergenre action, adventure, drama, fantasi. Baiklah, mari kita mulai chapter pertamanya. Pada suatu sore terdapat sepasang budak yang sedang berada di tengah hutan. Mereka berdua ditugaskan oleh majikannya untuk mencari kayu bakar. Namun pada saat hendak akan pulang, roda gerobak yang mereka gunakan untuk mengangkut kayu bakar itu pun rusak. Terpaksa sang lelaki pun harus memperbaikinya terlebih dahulu. Setelah perbaikan itu selesai, mereka berdua pun segera bergegas untuk pulang. Kemudian terdapat pertigaan jalan, di mana salah satu jalannya adalah jalan yang biasa mereka lalui, dan salah satunya lagi merupakan rute yang cukup berbahaya dan sangat beresiko, cuman memiliki jarak yang lebih pendek dan bisa cepat sampai tujuan. Istrinya pun menanyakan keputusan dari suaminya, dikarenakan dia seringkali mendengar rumor buruk tentang jalan yang akan mereka lalui. Dan suaminya pun menjawab kalau mereka tidak punya pilihan lain. Kalau nanti kita sampai terlambat, tentu saja kita akan mendapat siksaan dari majikan. Jika melewati jalur ini, kita akan lebih cepat 1 jam. Pada akhirnya sang istri pun hanya menuruti apa perkataan dari suaminya. Sampai pada akhirnya mereka melewati sebuah desa yang sudah dibantai habis. Yang tersisa dari desa itu hanyalah kumpulan mayat yang berserakan di mana-mana. Dia pun memohon kedamaian segera datang, serta datangnya seorang yang bisa mengalahkan Shadow Lord. Kemudian mereka berdua dikejutkan dengan suara tangisan bayi. Mereka berdua pun serentak menoleh ke sisi sebelah belakang, dan benar saja terdapat seorang bayi yang berada di tangan elf yang sudah mati. Bayi itu pun menangis lebih keras seperti menginginkan untuk diselamatkan oleh kedua pasangan tersebut. Naluri keibuan dari sang istri pun seketika itu muncul. Namun suaminya memintanya untuk segera bergegas dan mengabaikan suara tangisan dari sang bayi. Mereka berdua kemudian mencoba untuk meninggalkan sang bayi. Sang suami pun mencoba menjelaskan mereka meninggalkan sang bayi itu demi kebaikan bayi tersebut juga, karena lebih baik mati daripada mengalami nasib yang sama seperti mereka, yang harus selalu menderita dan selalu menjadi budak di sepanjang hidup mereka. Istrinya pun hanya terdiam membisu mendengarkan kata-kata dari suaminya. Walaupun ungkapan dari suaminya itu benar, tetapi tetap saja dia tidak bisa mengabaikan naluri keibuannya. Dia pun berlari mendekati sang bayi. Suaminya pun memanggilnya dan menanyakan apa yang dilakukannya. Wanita ini diketahui bernama Sarah. Kemudian Sarah mengambil bayi itu dari tangan elf yang sudah mati. Dia pun menggendong sang bayi dengan penuh kasih sayang layaknya anaknya sendiri. Suaminya yang bernama Kira menanyakan apakah Sarah ingin membuat bayi itu mendapat kehidupan kutukan seperti mereka. Sembari menggendong dan melihat bayinya yang tersenyum kepadanya, Sarah pun mengungkapkan kalau hidupnya bukanlah kutukan dan dia bisa bahagia bersama Kira. Kalimat yang terucap dari Sarah itu pun tidak mampu lagi untuk membuat Kira melarangnya. Time skip ke 5 tahun setelahnya memperlihatkan gubuk lusuh tempat tinggal Sarah dan Kira. Kira pun menanyakan kepada anaknya berapakah usianya sekarang. Sembari makan setengah sendok masih berada di mulutnya, anaknya pun mengungkapkan kalau dia sudah berusia 6 tahun. Anak ini merupakan anak yang diselamatkan oleh Kira dan Sarah pada saat itu. Diketahui anak itu bernama Nero, yang akan menjadi MC dari manhwa kali ini. Kira pun kemudian membuka penutup yang menutupi tempat rahasia yang berada di lantai. Sarah pun menanyakan tindakan yang sedang dilakukan oleh Kiro.
sembari memegangi perutnya yang nampaknya sedang hamil tua. Kira pun meyakinkan tindakannya kepada Sarah dan ingin membuat Nero menjadi lebih pintar dari yang lain. Kira pun kemudian meminta Nero untuk mengikuti ayahnya. Sembari hanya diterangi dengan sebuah lilin, Nero pun dikejutkan dengan apa yang belum pernah ia lihat. Memperlihatkan ruangan bawah tanah itu dipenuhi dengan buku-buku dan ilmu pengetahuan. Ayahnya pun menjelaskan kalau ini semua merupakan warisan dari kakek buyutnya. Kemudian sang ayah menjelaskan kepada Nero kalau ada dua hal yang sangat dilarang untuk para budak. Yang pertama adalah memegang senjata, dan yang kedua itu merupakan buku yang menjadi sumber pengetahuan buat mereka. Ayah pun mengambil sebuah buku dan mengajarkannya kepada Nero. Nero yang polos pun menanyakan kepada ayahnya, kenapa dua hal tersebut tidak diperbolehkan untuk para budak. Sang ayah dengan sabar pun menjelaskan kepada Nero kalau para majikan itu tidak menginginkan para budak menjadi pintar dan kuat. Kemudian ayah meminta Nero berjanji menjaga dan merahasiakan tempat tersebut, serta meminta Nero untuk mengubah dunia yang kejam ini. Nero pun hanya terdiam sembari memandangi buku yang diberikan oleh ayahnya. Lalu pada suatu hari saat ayahnya sedang berkebun, dia terjatuh tak sadarkan diri, memperlihatkan sang ayah yang sudah terbujur kaku tak bernyawa. Kemudian kedua adik kembar Nero memanggil Nero yang sedang berada di ruang bawah tanah. Nero yang sedang membaca buku itu pun menanyakan kepada adik-adiknya apa yang sedang terjadi, mengapa mereka begitu panik. Nero pun sangat terkejut dengan apa yang diberitahukan oleh adik-adiknya. Mereka pun kemudian memakamkan ayahnya. Mereka pun menangis di hadapan makam ayahnya, serta meratapi kepergian ayahnya yang sangat mereka sayangi. Namun datang seseorang yang meletakkan setangkai bunga di depan batu nisan milik ayah. Di depan Nero dan keluarganya dia menghina sang ayah. Kalau sang ayah itu begitu lemah dan tepatnya yang sekarang itu lebih baik daripada dia hidup. Sontak perkataan dari pria itu pun menyulut emosi dari sang ibu. Sang ibu pun mengungkapkan kalau dia memberi obat-obatan dari pria tersebut. Sembari mengorek kupingnya, dia pun menanyakan apakah sang ibu menyesal membeli dari sebuah pelelangan. Sang ibu yang sudah tersulut emosi pun mengatakan kalau pria itu sudah meracuni suaminya. Pria tersebut kemudian dengan cepat mencengkram mulut sang ibu. Kemudian meminta sang ibu untuk menjaga omongannya karena dia merupakan warga biasa. Dia pun menepis tangan pria tersebut dari mulutnya, lalu mendorong pria tersebut dengan cukup keras. Tak terima dengan perlakuan sang ibu, pria tersebut pun mencoba untuk memukul sang ibu. Tak terima dengan perlakuan pria itu kepada ibunya, Nero pun berlari untuk menghentikan tindakan pria tersebut. Namun tindakan Nero dihentikan oleh ibunya. Ibunya pun meminta Nero untuk tetap diam. Pada saat pukulan itu sedikit lagi sampai ke wajah sang ibu, dia pun mengucapkan kalau dia merupakan budak dari keluarga Raigus, serta mengancam pria tersebut kalau Raigus tidak mungkin terima dengan perlakuan pria tersebut kepada budaknya. Mendengar ucapan dan ancaman dari sang ibu, pria tersebut pun mengurungkan niatnya untuk memukul sang ibu. Lalu pria tersebut beranjak pergi dan meninggalkan Nero serta keluarganya, sembari berucap kalau dia hanya berusaha menghormati pemakaman. Namun sembari pergi dia tersenyum dengan jahat, serta sepertinya akan merencanakan sesuatu yang buruk kepada keluarga Nero. Dia pun berpikiran untuk membeli sang ibu dari keluarga Raigus, serta melakukan apa yang ia inginkan kepada sang ibu. Panel berpindah pada suatu hari di sebuah perkotaan, memperlihatkan pria yang berada di pemakaman sudah melakukan transaksi dengan pria berkacamata. Pria berkacamata itu pun memanggil sang ibu. Dia pun berjalan mendekat untuk memenuhi panggilan dari tuannya. Pria yang berada di pemakaman itu pun mengucapkan kepada sang ibu untuk hormat kepada majikan barunya, sembari menatap jahat kepada sang ibu. Sang ibu dengan wajah ketakutan pun hanya bisa terdiam menatap pria tersebut. Setelah mengetahui kabar dari ibunya, adik-adik Nero pun menangis menyaksikan kepergian dari ibunya. Diketahui ibu Nero hendak dibawa oleh pria yang berada di pemakaman, memperlihatkan mereka pun yang semakin jauh dari hadapan Nero dan adik-adiknya, serta wajah pria itu yang
Dr. Seringai puas dengan penderitaan keluarga Nero. Ibu Nero pun memberi pesan kepada Nero untuk tidak pernah menangis di hadapan kedua adiknya. Setelah beberapa saat ditinggal oleh ibunya, terlihat Nero yang berlari menuju sebuah kerumunan, serta dia yang menerobos kerumunan dan terus memanggil ibunya. Namun setelah melihat ibunya, alangkah syoknya dia melihat apa yang terjadi pada ibunya. Terlihat ibunya yang sudah terbujur kaku tak bernyawa, serta memperlihatkan wajahnya yang sudah babak belur. Sontak kosonglah tatapan Nero saat melihat kondisi dari ibunya, disusul dengan adik-adiknya yang baru sampai di tempat tersebut. Mereka pun menangis melihat kondisi dari ibunya. Nero pun menutup kedua mata adiknya agar tidak melihat kondisi dari sang ibu. Nero pun dikejutkan dengan suara yang ia kenali. Pria tersebut pun mengungkapkan kalau dia bebas melakukan apa saja karena itu merupakan barangnya, alias budak darinya. Nero pun melihat ke arah sumber suara, di mana memperlihatkan pria itu yang sedang dibawa oleh para penjaga. Pria itu pun terus mengelak kalau itu bukanlah pembunuhan, soalnya wanita itu sudah dibeli dengan uang. Walaupun sedang dibawa oleh para penjaga, pria itu pun terus menghina sang ibu. Hal itu pun membuat Nero sangat marah kepada pria itu. Tatapannya pun tajam menatap wajah dari pria itu. Lalu panel berpindah ke rumah Nero, memperlihatkan kedua adiknya yang sudah tertidur pulas. Namun kita diperlihatkan dengan Nero yang sedang mengungkapkan segala kekesalannya. Sembari menatap pedangnya, dia pun mengingat kata-kata dari ayahnya tentang dua hal yang ditakuti oleh para majikan. Dia pun membulatkan tekadnya untuk mengubah dunia dan mewujudkan keinginan dari ibu dan ayahnya.